kami akan menjelaskan secara singkat melewati video tentang sistem reproduksi pada manusia yang dimulai dari pembelahan sel. Perkenalkan, nama saya Betty Tobing. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan identik dengan sel induknya. Kromosom sel anakan dengan sel induknya terjadi pada sel tubuh. Tahap-tahap pembelahan sel mitosis: profase, metafase, anafase, telofase. Meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sel anakan tidak identik dengan induknya. Kromosom sel anakan hanya setengah dari induknya. Terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Tahap dalam pembelahan meiosis: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Perkenalkan, nama saya Zui Putra Papan. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem reproduksi laki-laki. 1. Penis. Penis berfungsi untuk sebagai tempat saluran urin dan sperma. 2. Skrotum. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu tetis agar sesuai dengan reproduksi sperma. 3. Tetis. Tetis berfungsi sebagai menghasilkan sel sperma dan hormon kolesteran. 4. Epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai menghubungkan tetis dan epididymis. 6. Uretra. Uretra berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan sperma. 7. Kelenjar vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. 8. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan cairan yang bersifat asam. 9. Kelenjar ovar. Kelenjar ovar berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basi. Perkenalkan, nama saya Oktava Barat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang spermatogenesis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Yang menyimpan sperma sementara adalah epididymis dan uretra tempat keluarnya sperma, dan kelenjar vesikel seminalis yang berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Perkenalkan, nama saya Emilia Raja Guguk. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita pertama dimulai dari ovarium. Ovarium merupakan struktur yang berbentuk seperti telur yang terdiri atas 2 buah yang terletak di sebelah kanan dan kiri rahim atau uterus yang berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Yang kedua ada saluran telur atau tuba falopi yang biasa dikenal dengan oviduk. Oviduk merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 10 cm dan juga sebagai saluran yang menghubungkan antara rahim atau uterus dan juga ovarium. Yang ketiga ada infundibulum. Infundibulum merupakan saluran akhir pada bagian tuba falopi. Yang keempat ada rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan saluran yang berbentuk seperti buah pir terbalik yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Kelima ada endometrium. Endometrium merupakan saluran yang membatasi rongga rahim dan juga saluran yang meluruh pada saat menstruasi. Yang keenam ada cervix. Cervix merupakan bagian bawah rahim yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketujuh ada vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dan juga dengan rahim. Vagina juga sebagai saluran yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran darah pada saat menstruasi dan juga sebagai saluran tempat keluarnya bayi. Yang terakhir ada fimbriae. Fimbriae merupakan struktur yang berjubah yang berbentuk seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Nama saya Axel Tambunan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terbentuk dalam organ yang disebut ovarium. Di dalam ovarium terdapat folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya atau folikel primordial. Folikel dan bakal sel telur tersebut berkembang semakin besar menjadi folikel primer, kemudian berkembang menjadi folikel sekunder, dan pada akhirnya menjadi folikel matang. Selama folikel berkembang, sel primordial akan membesar akan membentuk secara mitosis
bentuk oogenium atau sel induk telur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Christian. Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan suatu kejadian keluarnya darah dari vagina. Siklus menstruasi terjadi apabila sel sperma tidak membuahi sel telur. Siklus menstruasi pada umumnya terjadi sekali 28 hari. Siklus menstruasi memiliki 3 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi. Fase kedua adalah fase penebalan dinding rahim. Fase ketiga adalah ketika sel telur telah matang dan disitulah sel sperma dapat membuahi sel telur. Hai, saya Marcus Lubang. Saya akan membahas mengenai fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi merupakan sebuah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur yang terjadi pada bagian saluran telur atau tuba Fallopi yang akan membentuk zigot. Zigot tersebut akan membelah dan kemudian akan menuju ke rahim dan kemudian tertanam yang disebut dengan implantasi ke dalam endometrium. Disinilah seorang wanita mengalami kehamilan dan embrio akan berkembang dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari atau sekitar 37 minggu. Nama saya Jonto Sedardap, saya akan menjelaskan penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. 1. Penyakit pada sistem reproduksi manusia. 1. AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik seperti pergaulan bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. 2. Gonore. Penyakit gonore ditandai dengan rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, lagi pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. C. Sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh masuknya bakteri dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. D. Herpes atau simplex genitalis. Penyakit herpes simplex disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di genitalia luar anus dan vagina. C. Keputihan disebabkan oleh kebersihan vagina dan di sekitarnya dijaga kurang baik. C. Epididymis disebabkan oleh pergaulan bebas. 2. Upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. 1. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. 2. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. 3. Memotong rambut yang ada di daerah organ reproduksi apabila sudah panjang. 4. Rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur.